Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran dengan Ibu Hana, dan kali ini Ibu akan membahas mata pelajaran akuntansi dasar pada bab persamaan dasar akuntansi. Apa saja sih materi pembelajaran yang akan kita pelajari di dalam video pembelajaran kali ini? Ya, Ibu akan membahas terkait dengan persamaan dasar akuntansi mengenai yang pertama adalah konsep persamaan dasar akuntansi itu sendiri atau PDA biasanya kita mengenalnya. Lalu komponen dari persamaan dasar akuntansi, rumus PDA, pengaruh transaksi hingga sampai menghasilkan penyusunan laporan keuangan. Namun di video pembelajaran pertama ini, Ibu akan membahas hanya dalam lingkup konsep, komponen, dan rumus. Untuk pengaruh transaksi dan penyusunan laporan keuangan akan Ibu bahas di video pembelajaran berikutnya. Nah, apa sih konsep persamaan dasar akuntansi itu sendiri? Ya, kalau kita ketahui bahwa akuntansi itu merupakan suatu pencatatan ya. Pada pembelajaran sebelumnya mengenai definisi akuntansi, itu adalah pencatatan yang dilakukan secara kronologis. Nah, sama dengan halnya persamaan dasar akuntansi, ini dinamakan dengan sistematika pencatatan, yang memiliki hubungan atau satu kesatuan antara kekayaan atau harta dengan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, dengan adanya kesatuan yang saling berhubungan seperti ini, maka dalam PDA akan menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Tapi ingat ya teman-teman, persamaan dasar akuntansi ini tidak diterapkan di perusahaan. Ini hanya sebagai awal untuk kita belajar, untuk kalian belajar basic terkait dengan pemahaman akuntansi itu seperti apa. Untuk memperkenalkan kalian mengenai sistem balance atau sistem keseimbangan antara harta yang dimiliki perusahaan dengan utang dan juga modal. Tapi di perusahaan ini tidak diterapkan. Nah, posisi keuangan yang dimiliki perusahaan meliputi harta dan sumber dananya. Sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber dari pemilik perusahaan yang dinamakan modal. Lalu yang kedua, sumber dari pihak lain yang dinamakan kewajiban. Kewajiban di sini kita familiar dengan istilah hutang. Nah, sumber dari pihak lain ini biasanya kita namakan sumber dari pihak kreditur. Apa sih kreditur itu? Kreditur itu merupakan orang yang memberikan pinjaman. Kita biasanya mengenalnya adalah bank. Nah, bank itu adalah si kreditur yang memberikan pinjaman kepada perusahaan untuk memperoleh harta atau aset yang dimiliki perusahaan. Jadi seperti itu ya anak-anak untuk pemahamannya terkait dengan harta, modal, dan kewajiban atau utang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen persamaan dasar akuntansi. Ada 5 komponen yang akan mempengaruhi pencatatan di dalam transaksi persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah kelompok harta, lalu yang kedua adalah kelompok utang atau kewajiban, yang ketiga adalah kelompok modal, yang keempat adalah kelompok beban, dan yang kelima adalah kelompok pendapatan. Dari kelima komponen ini, nanti akan diulas secara satu-satu supaya lebih detail lagi penjelasannya kepada kalian semua. Bahas pertama adalah mengenai harta atau aset. Apa sih harta dan aset itu sendiri? Nah, harta merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai oleh uang dan dapat digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Ya, jadi ketika perusahaan memiliki harta, maka harta tersebut dapat digunakan perusahaan untuk kelancaran kegiatan operasional perusahaan, baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan manufaktur. Nah, aset dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah harta lancar, atau bahasa akuntansinya adalah current asset.
Yang kedua adalah harta tetap berwujud atau yang biasa dikenal dengan istilah akuntansi adalah fixed asset. Yang ketiga, harta tetap tidak berwujud atau intangible asset. Dan yang terakhir adalah investasi jangka panjang atau long term investment. Masing-masing dari jenis harta ini kita klasifikasikan berdasarkan liquid dari si aset tersebut. Yang pertama adalah harta lancar atau current asset. Apa sih harta lancar itu sendiri? Harta lancar atau current asset adalah jenis aktiva yang dapat dengan mudah dicairkan atau diuangkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Biasanya periode akuntansi itu adalah 1 tahun dan jatuhnya periode akuntansi itu di bulan Desember. Nah, harta lancar biasanya ditetapkan berdasarkan kurun waktunya itu tidak lebih dari 1 tahun. Itu bisa dengan mudah kita cairkan atau bahkan kita bisa melakukan pembelian yang sifatnya adalah rutin gitu. Tidak bisa ditentukan dalam periode tertentu dan tidak melebihi batas dari 1 tahun itu. Jadi sifatnya rutin dan kurang dari jangka waktu 1 tahun atau jangka waktu siklus akuntansi. Nah, contohnya dari si harta lancar itu sendiri, yang pertama adalah akun cash. Yang kedua ada piutang usaha atau account receivable. Yang ketiga adalah perlengkapan. Yang keempat adalah beban dibayar di muka. Kelima adalah persediaan barang dagang atau biasa kita sebut istilah akuntansinya adalah merchandise inventory. Nah, cash ini adalah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya untuk kegiatan operasional perusahaan akan menggunakan akun cash ini untuk transaksi yang sifatnya tunai. Sedangkan piutang usaha adalah sebuah tagihan di mana kita telah melakukan pekerjaan namun kita belum dibayarkan oleh si pemberi kerja itu, maka akan muncul akun piutang usaha. Kelengkapan itu adalah bahan-bahan atau alat yang sifatnya itu tidak lebih dari 1 tahun. Dalam artinya kita tidak harus membeli produk tersebut, alat atau bahan tersebut melebihi dari jangka waktu setahun. Biasanya per bulan atau mungkin per 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Tapi kita akan membeli bahan atau peralatan tersebut karena memang sering digunakan oleh perusahaan. Lalu yang keempat ada beban dibayar di muka. Ini kita telah melakukan kegiatan usaha, kita melakukan pengorbanan yang kita dibayarkannya di awal gitu. Kita telah mengeluarkan apa yang sudah kita korbankan dan sifatnya itu di awal pada saat transaksi itu dimulai. Lalu ada persediaan. Nah, persediaan itu biasanya muncul di perusahaan dagang. Ini terkait dengan persediaan barang jadi yang perusahaan miliki gitu. Itu adalah harta lancar. Selanjutnya adalah harta tetap berwujud atau fixed asset. Harta tetap berwujud atau fixed asset adalah suatu kekayaan yang dimiliki perusahaan di mana pemakaiannya atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Nah, fixed asset ini sangat digunakan perusahaan untuk kegiatan operasional demi kelancaran kegiatan operasional perusahaan, tapi harta tetap ini tidak untuk diperjualbelikan. Dia hanya mendukung kegiatan operasional perusahaan supaya berjalan semestinya yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, dia memiliki masa pemakaiannya atau umur ekonomisnya adalah lebih dari 1 tahun. Karena pemakaiannya lebih dari 1 tahun, maka aset tetap ini akan memiliki penyusutan setiap tahunnya. Penyusutan itu adalah berkurangnya manfaat dari si aset tetap itu sendiri. Nah, contohnya kalau kalian pernah melihat peralatan, itu adalah contoh dari aset tetap. Contoh peralatan misalkan kipas angin, kalau di sekolah ya, kipas angin, meja, kursi, papan tulis. Nah, itu adalah sifat dari contoh dari peralatan atau equipment. Yang kedua adalah tanah atau land. Ketiga adalah gedung atau bangunan, building, dan yang keempat adalah mesin atau machinery.
Nah, ini adalah contoh dari si harta tetap berwujud. Selanjutnya adalah harta tetap tidak berwujud atau intangible asset. Contoh dari intangible asset adalah hak cipta, goodwill, hak paten, merek dagang, hak sewa, franchise. Dari contoh-contoh tersebut, ini dikategorikan sebagai harta tetap tidak berwujud. Kenapa? Karena harta tetap tidak berwujud ini merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki nilai, namun tidak memiliki bentuk fisiknya. Maka dia dinamakan harta tetap tidak berwujud. Nah, ini adalah contoh-contohnya seperti ini. Dan yang keempat adalah investasi jangka panjang atau long term investment. Ini investasi yang sifatnya lebih dari 1 tahun biasanya. Dinamakan investasi jangka panjang. Contohnya adalah investasi logam mulia yang lagi tenar sekarang ya. Logam mulia atau emas, lalu tanah dan bangunan properti, saham, dan asuransi. Nah, ini adalah contoh dari investasi jangka panjang atau long term investment. Selanjutnya, mengenai komponen hutang atau liabilities. Hutang atau kewajiban merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan kepada pihak lain karena melakukan pinjaman. Nah, berdasarkan jenis-jenis hutang atau liabilities, bedakan menjadi 3 jenis hutang. Perbedaan ini didasarkan pada jangka waktu pelunasannya. Yang pertama ada hutang lancar atau current liabilities, yang kedua ada hutang jangka panjang atau long term liabilities, dan yang ketiga adalah kewajiban lain-lain. Ya, tadi ketiga ini didasarkan pada jatuh tempo pembayarannya. Ya, pembagiannya berdasarkan jatuh tempo pelunasan atau pembayaran. Selanjutnya adalah hutang lancar atau current liabilities. Apa sih hutang lancar atau current liabilities itu sendiri? Yaitu utang yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Nah, dia memiliki jangka waktu pelunasan yang tidak lebih dari 1 tahun. Dalam artian, sebelum 1 tahun, hutang-hutang tersebut wajib dilunasi oleh kita yang meminjam gitu ya, oleh pihak debitur. Nah, contohnya dari hutang lancar atau current liabilities yang pertama adalah hutang dagang atau hutang usaha yang biasa kita sebut dengan istilah account payable. Ada juga utang wesel, notes payable, penghasilan diterima di muka atau unearned revenue, beban terutang atau accrued expense. Bisa juga ada yang menyebutkan istilahnya yaitu expense payable. Nah, 4 ini adalah salah satu contoh dari pengaplikasian hutang lancar. Seperti itu ya, jadi diingat-ingat bahwa hutang lancar memiliki jangka waktu pelunasan tidak lebih dari 1 tahun. Selanjutnya adalah hutang jangka panjang atau long term liabilities. Long term liabilities merupakan hutang yang harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Berarti dia durasi waktunya lebih lama nih. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, 3 tahun, tergantung perjanjian awal antara pihak debitur dan pihak kreditur. Jangka waktu pelunasannya mau berapa tahun? Yang pastinya dia jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Contohnya adalah utang hipotek. Ada utang obligasi dan utang bank. Nah, berarti kalau kalian pinjam ke bank, jangka waktunya lebih dari 1 tahun, contohnya adalah utang KPR, ya kalau kalian beli rumah terus meminjam uang ke bank. Nah, dinamakan utang bank, itu jatuhnya ke dalam hutang jangka panjang. Nah, ini adalah contoh akun-akun yang akan terlibat dalam transaksi ketika terjadi hutang jangka panjang. Selanjutnya adalah modal atau equities. Biasanya kita bisa menyebutkan modal ini dengan istilah kapital. Ya, apa sih modal itu? Modal adalah hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan. Nah, jadi contohnya gini, ketika kalian mau mendirikan usaha, kalian butuh uang. Nah, uang yang kalian miliki untuk membangun usaha itu namanya adalah modal. Setiap kita bangun usaha pasti kita membutuhkan modal.
Ya, mau modal itu berupa aset, modal itu berupa uang, intinya kita harus memiliki modal yang cukup dalam membangun sebuah bisnis atau sebuah usaha. Oke, itu contoh dari pengertian dari modal. Nah, yang mempengaruhi modal itu ada pendapatan dan juga beban. Nah, dua akun ini yang akan mempengaruhi nilai dari si modal itu sendiri. Ya, apakah modal kita akan bertambah atau modal kita berkurang? Itu bisa dilihat dari nilai pendapatan dan juga beban yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, lalu apa sih perbedaan dari si pendapatan dan beban itu sendiri? Ibu akan mengulas dari segi pendapatannya dulu. Pendapatan atau income merupakan penambahan terhadap modal sehubungan dengan kegiatan perusahaan yang berasal dari penjualan jasa atau penjualan barang yang dilakukan perusahaan. Ya, contohnya kalian memiliki usaha, kita karena akuntansi dasar kita masih membahas tentang perusahaan jasa ya. Misalkan jasa salon. Nah, ketika kalian sudah melakukan pekerjaan misalnya menggunting rambut, nah maka kalian akan mendapatkan pendapatan. Penjualan jasa. Jadi penjualan jasa itu ibaratnya seperti kita telah melakukan pekerjaan, kita telah menjual jasa kita, jasa menggunting, jasa memperbaiki kendaraan misalkan kalau di bengkel, lalu jasa mencetak buku kalau di percetakan dan lain sebagainya, itu masuknya ke dalam pendapatan. Nah, pendapatan ini sifatnya ada yang tunai dan yang kredit. Tadi udah ibu singgung di awal. Kalau pendapatan tunai, berarti ketika kita telah selesai menyelesaikan pekerjaan kita, contohnya tadi menggunting rambut kalau di salon, nah kita langsung dibayar nih sama customer atau pelanggan kita. Maka itu adalah penjualan tunai, kita akan memperoleh pendapatan tunai. Tapi kalau misalkan customer kita belum bisa membayar nih, padahal kita telah selesai mengerjakan pekerjaan kita, nah itu adalah pendapatan yang dilakukan secara kredit, akan muncul akun receivable nantinya. Nah, kalau di penjualan barang, ini biasanya dilakukan pada perusahaan dagang. Dia akan menjual belikan, ada transaksi jual beli barang jadi, contohnya kayak toko kelontong, warung, atau yang kayak sering disebut yang pernah kalian hampiri adalah Indomaret, Alfamaret, adalah contoh-contoh perusahaan dagang yang tujuannya adalah melakukan penjualan barang. Tuh, contohnya. Nah, sedangkan beban atau expense itu merupakan pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang berakibat berkurangnya jumlah harta perusahaan. Nah, jadi beban itu adalah pengorbanan. Kayak kita nih, kita punya beban hidup ya ceritanya. Ada aja yang harus kita korbankan. Nah, sama, perusahaan pun juga demikian gitu. Perusahaan itu memiliki beban yang harus ditanggung gitu. Nah, kita harus mengorbankan agar kita bisa menjalankan aktivitas perusahaan itu dengan maksimal. Jadi harus ada yang dikorbankan. Nah, yang harus kita korbankan itu adalah beban-beban yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, nah dari pendapatan dan beban tadi akan terjadi hubungan antara modal dengan pendapatan dan beban. Apa sih hubungannya? Ya, ketika pendapatan naik, maka modal pun akan naik. Ya, berarti kalau pendapatan turun, otomatis modal pun akan turun. Tuh. Lalu, jika beban bertambah, maka modal akan turun. Kebalikannya, kalau beban turun, maka modal akan naik. Jadi kalau beban itu akan berlawanan dengan si modal. Tapi kalau pendapatan akan berbanding lurus dengan modal. Paham ya sampai sini terkait dengan hubungan modal dengan pendapatan dan beban. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai rumus pasangan dasar akuntansi. Jadi setelah kita membahas komponen-komponen tadi, ada 5 komponen, yaitu harta, utang, atau kewajiban, modal, pendapatan, dan beban akan menghasilkan sebuah rumus persamaan dasar akuntansi yang dinamakan aktiva. Sama dengan pasiva. Apa sih aktiva dan pasiva itu? Aktiva itu merupakan harta. Ya, jadi kelompok harta itu sama dengan aktiva. Harta itu yang terdiri dari tadi, ada harta lancar, harta tetap, lalu
investasi jangka panjang, nah itu masuk dalam kelompok harta. Nah, nilai harta ini harus balance, harus sama dengan utang ditambah modal. Utang ditambah modal ini merupakan kelompok dari sifat-sifat itu sendiri. Selanjutnya, harta ditambah beban sama dengan utang plus modal plus pendapatan. Kalau kita geser bebannya ke sebelah kanan, maka harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurang beban. Nah, biasanya rumus persamaan dasar akuntansi yang paling familiar yaitu yang ini. Harta sama dengan utang plus modal. Jadi ketika kalian mengerjakan persamaan dasar akuntansi anak-anak, batas sama dengan ini harus balance hasilnya. Jadi nanti misalkan harta kita diperoleh 20.000. Nah, nilai utang plus modal jika dijumlah hasilnya pun harus 20.000. Jika tidak terjadi keseimbangan atau tidak balance namanya, maka kalian belum tepat mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Tapi masih ada beberapa transaksi yang kalian keliru memasukinya. Jadi itulah kenapa kita harus belajar persamaan dasar akuntansi. Supaya kita mengerti konsep aktiva dan konsep pasiva. Konsep harta yang harus balance antara utang dan modal. Ya, jadi seperti itu ya untuk pembahasan mengenai persamaan dasar akuntansi. Jadi dalam video ini Ibu telah membahas mengenai konsep persamaan dasar akuntansi, lalu yang kedua telah dibahas komponen-komponennya, dan yang terakhir adalah rumus persamaan dasar akuntansi. Di video selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi dan juga dalam penyusunan laporan keuangan. Sekian pembelajaran dari Ibu. Ditunggu video pembelajaran berikutnya ya. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.